Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Said Hussein Channel pada program Fit Your Faith. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang kita diminta untuk menyempurnakan puasa pada sampai gelapnya malam. Untuk episode kali ini, kita akan membahasnya lebih dalam. Bagaimana, Habib? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selesai sebenarnya pembahasannya udah. Jelas sunnatullah, sunnatul rasul, sunnah sahabat, dan apa yang diajarkan oleh para imam mazhab. Empat itu tadi rujukan kita sebenarnya. Secara Al-Quran jelas hadisnya, secara sunnah juga jelas. Ijma imam mazhab dan sahabat. Sudah tiga itu sudah cukup terpakai. Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, apabila di pagi hari, janganlah engkau berbicara pada dirimu untuk sore hari. Apabila sore hari, janganlah engkau berbicara pada dirimu untuk esok pagi. Dan manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Maksudnya engkau tidak mengetahui siapa namamu esok. Jadi pagi jangan bahas sore, di sore jangan bahas besok, karena nggak tahu siapa namamu besok. Almarhumkah namamu besok? Makanya Allah tuh ngedidik Rasul, faida farakta fansab. Dan ketika engkau ya Rasulullah selesai mengerjakan satu urusan, cepat kerjakan urusan yang lain. Jadi nggak ada kata relax, menunda-nunda itu tidak ada. Cepat kerjakan, karena besok kita nggak tahu masih ada. Dalam riwayat kita hidup 3 hari, kemarin, hari ini, atau besok. Kemarin sudah berlalu, catatannya ada. Di episode sebelumnya kita bahas, bakal dihamparkan tuh kitab-kitab. Semua catatan kita pernah kerjakan. Hari ini manfaatin, besok belum tentu kita masuk besok. Ya kan? Makanya tentang 4 pilar kehidupan tuh saya pernah bahas. Jangan pernah kaget sama orang yang mati mendadak. Tapi kagetlah dengan orang yang dia pasti akan mati, tapi dia tidak mengambil persiapan, tidak membuat persiapan sesuatu. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Itu yang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya itu. Dalam surat Ali Imran ayat 114, Bismillahirrahmanirrahim, yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, kalau dia sudah nyuruh berarti dia sudah mengamalkan. Gak bisa dia nyuruh doang tapi dia nggak ngamalin. Dan mencegah dari yang mungkar. Ketika sudah mencegah dari kemungkaran, berarti dia sudah meninggalkan mungkar. Perbuatan mungkar dia tinggalkan, baru dia mencegah supaya kemungkaran itu tidak terjadi. Sama tadi yang nyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, itu satu level. Kalau bawah tadi kan, saya mulai mengerjakan yang ma'ruf dan saya mulai meninggalkan yang mungkar. Itu level yang di bawah. Ini atasnya sudah memerintahkan dan mencegah. Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusari'una fil khairat. Bersegera kepada seluruh kebajikan. Dipercepat kebaikan. Ada setan di situ. Mau ngasih mau 1.000, tadi dulu deh, sampai 50.000 terakhir. Ya kan, ada setan di situ. Jangan kebanyakan, jangan. Kebaikan tuh dipercepat. Albir ajilo, kebaikan tuh dipercepat udah. Itu nilainya di situ. Mungkin saya akan bahas nanti di episode-episode yang lain tentang bab ini, ayat ini. Nabi SAW ketika menulis surat kepada sahabatnya, kejarlah sisa dari umurmu dan janganlah engkau katakan besok dan hari-hari setelahnya. Karena sungguhnya celaka bagi seseorang yang sebelummu melakukan hal seperti itu, menunda-nunda. Dengan angan-angan, nanti gue bakal bisa ini, nggak ada itu semua. Dan penundaan sampai datang perkara Allah yang pasti, yaitu kematian, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Kejar nih umur kita, manfaatin. Besok, akhirnya apa? Datang kepastian Allah dan kita mati dalam keadaan lalai. Nah, kita nggak mau ghafil. Di doa hari pertama Ramadan yang kita bahas di episode pertama itu, jangan sampai kita hidupnya puasanya orang yang lalai. Nabi berkata, betapa banyak orang menunda-nunda perbuatan sampai ajal menyerang mereka. Tunda, ajal datang. Kebaikannya ditunda, tobatnya ditunda, akhirnya datang ajal, perkara yang pasti. Na'udzubillah, yang ini kita nggak mau dapat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengharapkan kebaikan, maka segerakanlah. Man hamma bi syai'in minal khairi falyu'ajjilhu. Percepat, segerakan. Karena dalam segala sesuatu itu terdapat penundaan.
Dan sungguhnya setan itu ada di dalam penundaan. Nanti udah nggak usah tobat, lima masih panjang gini. Tahunya kita jadi teman setan di neraka. Nauzubillah. Iya kan orangnya jadi teman setan nanti. Kan tadi kita bahas di episode yang awal tuh. Nafs itu maunya sekarang. Iya. Nggak mau besok. Nah terus udah nafsu maunya sekarang, nafsu mau dipuasin sekarang, ada setan yang bagian yang ngipasin. Makin jadi. Sungguhnya sifat tergesa-gesa berasal dari setan kecuali di atas 5 perkara, dan 5 hal ini sunnah Rasulullah. 1, bersegera dalam memberi makan kepada tamu. Datang tamu langsung kasih makan, tawain mau makan apa, minum apa. Orang duduk dulu deh, nggak langsung, karena ini sunnah Nabi. Yang kedua, mengurusi jenazah. It'amud dhaif, segera dan memberi makan pada tamu. Wa tajhizul mayyit, mengurusi jenazah. Wa tazwijul bikir, menikahkan anak perawan, dipercepat. Wa qada'ud dain, melunaskan hutang. Ini yang paling penting, wa taubatu minadz-dzunub, taubat dari dosa. Taubatan nasuha, yang sebenarnya udah gak akan kembali lagi kepada itu. Dipercepat kata Nabi. Tergesa-gesa dari setan, kecuali 5 ini harus. Dan Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, berapa banyak segala sesuatu dari masa depan tidak meraih kesempurnaan. Kita mau nunggu di masa depan tapi nggak sempurna. Dan manusia menunda segala sesuatu sampai besok juga tidak pernah tercapai. Udah besok aja, taunya malamnya mati, atau sorenya mati. Rasulullah bersabda, hati-hatilah dengan penundaan. Sungguhnya penundaan adalah lautan yang akan menenggelamkan orang yang celaka. Seperti lautan penundaan itu, menenggelamkan orang yang celaka. Tunda, seperti samudra habis tenggelam orang yang celaka. Tunda. Nabi bersabda, apabila engkau mengharapkan sesuatu dari kebaikan, maka janganlah engkau menundanya. Karena jika seorang hamba berpuasa di hari yang panas dan hanya mengharapkan imbalan dari sisi Allah, maka Allah akan bebaskan dari api neraka. Hanya mengharap ganjaran dari Allah. Karena Allah, janganlah engkau meremehkan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepadanya, walaupun dengan pecahan korma. Yang saya bilang di episode sebelumnya itu, korma dipecah nih, kita sharing. Jangan pernah meremehkan kebaikan dan jangan menunda apapun itu. Dan Nabi bersabda, berpuasa bukan sekedar menahan makan dan minum. 1, jagalah lidah kalian di siang hari dari berkata bohong. Ini kesimpulan ya, kesimpulan saya ini cukup dari sini. 1, jagalah lidah kalian di siang hari dari berkata bohong. 2, hindarkanlah pandangan kalian dari hal-hal yang haram. 3, janganlah bertikai dengan sesama, jangan berantem, apapun itu. Yang 4, jauhkan rasa iri hati. Ya, gimana orang iri dengan anugerah Allah? Kecuali kalau ghibthah, dia dikasih rahmat oleh Allah, dan saya juga ingin juga, tapi dengan cara yang baik. Bukan kalau iri itu apa? Ya Allah, saya kasih rahmat, dia jangan kasih rahmat. Yang 5, janganlah menggunjing, ngatain orang, ngomongin orang, nyaci orang. Yang 6, janganlah berdebat. Apapun jangan debat deh, ngapain. Tinggalkanlah hal-hal yang nggak penting. 7, janganlah bersumpah bohong. Udah bohong, sumpah bohong lagi. Iya. 8, bahkan hindarilah bersumpah meskipun benar. Gak usah sumpah, walaupun itu benar. 9, janganlah mencerca dan mengejek. Ini bersama deh. 10, janganlah berbuat zolim. Wah, parah deh. Kalau zolim itu kan lawannya adil kan, zolim itu. Iya. Adil merupakan satu pada tempatnya, zolim sebaliknya. Jangan berbuat zalim. Poin selanjutnya, janganlah bertindak bodoh, apapun itu. Musilin orang, ngapain nggak penting deh. Selanjutnya berlapang dadalah, lapang dada. Apa sih sebenarnya definisi lapang dada itu? Ikhlas juga susah ya. Lapang dada tuh ya legowo, kalau orang kata orang Jawa ya. Iya. Janganlah lupa kepada Allah dan sholat. Jangan lupa sholat, apapun yang wajib, yang sunnah. Dan jangan lupa sama Allah dalam segala hal, ingat Allah. Selanjutnya, janganlah membicarakan apapun yang tidak pantas diucapkan. Poin selanjutnya, bersabarlah dalam segala keadaan. Jadi lapang dada, sabar. Tadi kan imanan wahtisaban. Jujurlah. Jauhilah orang jahat. Hindarilah perkataan jelek dan dusta. Hindari, harus hindari. Janganlah bermusuhan dengan sesama manusia. Apapun itu, namanya manusia jangan musuh. Walaupun dia non-muslim, non-apapun. Janganlah berprasangka jelek, menggunjing dan mengadu domba. Wah, adu domba sih parah sih. Mendudukan orang, ghibah. Kalau bohong, buhtan. Adu domba, itu namimah. Jadi ghibah, namimah, fitnah atau buhtan. 3. Yakinilah bahwa kalian telah mendekati akhirat. Tadi, kita sudah berdekat kepada akhirat.
di bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir misalnya. Harapkanlah pahala akhirat dan persiapkanlah bekal amal soleh untuk perjalanan akhirat. Tadi mencari bekal. Harapkan pahala akhirat, bukan pahala dunia. Tenangkanlah hati kalian, tenangkan hati. Tenangkanlah anggota tubuh kalian. Hati dulu, baru anggota tubuh. Karena setan itu masuknya di hati. Dia itu ngasih was-was, ngasih gambaran-gambaran. Kalau kita nggak respon, dia pergi. Tapi setan kantornya nggak pernah tutup. Biasanya kalau kita ngasih respon, dia ngirim sinyalnya ke hati. Sampai di hati kan terjadi peledakan. Semua organ manusia taatnya sama hati. Kemudian bersikaplah rendah hati dan khusyuk. Rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati, khusyuk. Merasalah sebagai hamba yang hina. Seperti seorang hamba yang takut pada Tuannya. Jadi kita hina-dina. Gitu ya, kalau kita amalan doa tuh. Saat sujud. Setelah sujud, wajah yang kotor, wajah yang busuk, wajah yang hina di hadapan wajah yang agung kan. Itu dalam doa sujud. Takutlah pada siksa Allah. Berharaplah akan rahmatnya. Sucikanlah hati kalian dari cela dan batin kalian dari tipu daya dan makar. Suci hati kalian dari cela, jangan dari cela dan noda. Batin kalian tuh tipu daya dan makar. Jangan nipu orang, jangan makar terhadap orang. Bersihkan badan kalian dari segala kotoran. Bersihkan. Badan aja sudah dibersihin, apalagi batinnya. Iya kan? Zahirnya sudah dibersihkan. Bebaskan diri kalian dari selain Allah. Saya manusia yang merdeka, bebas hanya pada Allah saya berpegang berharap. Kemudian ketika berpuasa murnikanlah niat kalian hanya untuknya. Bukan karena pujian, bukan karena apa, bukan karena diet. Janganlah kalian lakukan apa yang telah Allah larang bagi kalian secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah tahu. Takutlah kepada Allah yang Maha Perkasa, sebagaimana Dia layak untuk ditakuti, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi takut sama Allah. Kemudian persembahkan ruh dan tubuh kalian kepada Allah Azza wa Jalla di hari-hari puasa kalian. Persembahkan ini semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ya amalkan, cuman dibaca doang. Aja. Kosongkan hati kalian hanya demi kecintaan kepadanya dan mengingatnya. Cinta hanya pada Allah. Cinta yang sejati itu cinta kepada Allah dan Nabi dan keluarga Nabi. Udah yang lainnya nggak ada gitu. Siapa yang bisa nolong nanti di akhirat? Dan mengingatnya, makanya mengingat itu kan, jika kamu mengingatku, aku akan ingat kepadamu. Maka Allahumma lakal hamdu wa lakas syukur itu cukup. Bagimu segala puji, bagimu segala syukur itu untuk mengingat Allah. Jika engkau mengingat aku akan mengingat engkau. Dan poin ke-38, gunakanlah tubuh kalian untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Gunakan tubuh kalian ini untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah pada kalian. Jadikan tubuh kita untuk sarana, untuk kita beramal soleh, sholat, puasa, apapun semua. Sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Nggak cuma banyak doang, tapi baik di amal Ramadan. Dan terakhir kata Nabi, jika kalian telah melakukan semua itu, berarti kalian telah melaksanakan semua kewajiban puasa. Dia ada 37 poin ini tentang puasa. Dan Nabi bersabda, orang yang celaka dan sangat celaka, wa na'udzubillah, yang keluar dari bulan ini, bulan Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya. Maka dia merugi di hari orang-orang muhsinin, orang baik, meraih keberuntungan dengan kemudahan dari Tuhan yang Maha Mulia. Celaka lo dikasih ini, door prize, ada bonusnya, ada malam 1000 bulannya, ada semuanya. Setiap nafasnya, tasbih, tidurnya, ibadah. Allah membebaskan 1 juta orang dari api neraka. Di hari Jumat, setiap 1 jamnya 1 juta orang. Di hari terakhir Ramadan, Allah membebaskan manusia sebanyak banyaknya. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nanti insya Allah mungkin saya bahas nanti di kajian Lailatul Qadar, itu detailnya hadisnya. Ketika orang baik meraih keberuntungan dengan kemudahan dari Tuhan yang Maha Mulia. Maka di sini ada doa buka puasa, Allahumma lakasumna wa ala rizqika aftarna. Kita tahu Allah lakasumtu wa bika amantu rizqika aftartu wa alika tawa. Ini ada doa yang lain. Allahumma lakasumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Dengan nama Allah kami berpuasa, dengan rezekimu ya Allah kami berbuka, maka terimalah dari kami. Ini puasa kami, ini semua amal kita ibadah, terimalah kami ya Allah. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini orang nggak pernah baca tapi saya share supaya orang juga boleh. Ini hazanah doa, silahkan dibaca. Dan Nabi bersabda terakhir, tidak ada seorang mukmin pun yang berpuasa dan membaca surat Al-Qadar di waktu sahur dan di waktu berbuka, melainkan di antara waktu keduanya, baik dari buka ke sahur maupun dari sahur ke buka,
bagikan orang-orang yang berlumuran darah di jalan Allah pahalanya. Kita mau buka puasa, baca doa setelah azan mungkin. Sebelum doa berbuka puasa? Iya, doa berpuasa, inna anzalna, semuanya ketika waktu sudah gelap, baca inna anzalna, kata Nabi, bagikan orang-orang yang berlumuran darah di jalan Allah. Jadi kesimpulan dari saya, sebelum saya tutup, ya manfaatkanlah Ramadan ini dengan baik. Insya Allah kajian saya bermanfaat mudah-mudahan. Ya. Maupun ini singkat kajiannya, ya mungkin kita udah bahas 8-9 episode ya. Sangat bermanfaat sih, Bib. Iya, ya, misalnya insya Allah bisa diamalkan gitu. Misalnya, amin. Kita nggak tahu gitu apa yang terjadi, tapi insya Allah kita bisa dipertemukan dengan Ramadan, dan ini sebagai bekal kita, udah nggak ada yang lain. Yang kita mau raih itu rahmat Allah, bentuknya apa? Syafaat Nabi dan keluarganya dan keturunannya, itu yang kita suruh cintai. Makanya pelajari tentang Nabi dan keluarga Nabi. Kata Habib Umar bin Hafid itu, beliau berkata, Ahlul Bait keluarga Nabi itu tidak ada celah dan dosa. Allah abadikan surat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Orang yang tidak cinta kepada keluarga Nabi, kepada Ahlul Bait, berarti di hatinya ada celah dan dosa. Kita wajibkan untuk cinta sama keluarga Nabi, cintailah keluarga Nabi. Dan dengan cara apa? Bersihkan hati kita dari celah dan dosa. Dan keluarga Nabi itu milik semua umat, bukan punya mazhab tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu. Itu semua. Kita menjadikan Nabi sebagai Nabi kita, Muhammad SAW, maka cintailah keluarganya. Dan amalkan semuanya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya pikir itu kajian kita. Makna siam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai kajian makna siam. Semoga setelah kita menonton tayangan ini, kita bisa mengupgrade puasa kita. Dari puasa awam menjadi puasa khusus, dari puasa khusus bisa menjadi puasa yang lebih khusus. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Kami dari Said Hussein Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bahagia di dunia dan beruntung di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.